warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ajeng? Alhamdulillah luar biasa baik hari ini suci. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana aman? Aman. Masih bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah, yang penting tidak melebihi budget ya. Iya. Oke Bu Ajeng, alhamdulillah tanpa terasa sekarang kita sudah sampai kepada PI4 Bu Ajeng. Sebagaimana yang sudah mungkin Bu Ajeng juga sempat dengar waktu saat PI3 kemarin ya. Jadi untuk PI4 ini ada dua fokus pendampingan. Yang pertama adalah observasi kelas. Nanti insya Allah setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya akan ke kelasnya Bu Ajeng untuk mengobservasi sejauh mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, juga pembelajaran KSI di kelas Bu Ajeng. Nah, nanti yang kedua juga saya akan melakukan penilaian observasi pembelajaran. Itu ya Bu Ajeng ya. Ya, Bu. Untuk RPP-nya bagaimana Bu? Sudah disiapkan? Sudah. Yang revisi kemarin sudah ya? Sudah Ya. sesuai dengan masukan dari teman-teman. Ya, sudah. Oke. Lalu di sini sebelum kita melaksanakan observasi, kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu mengenai apa-apa yang sekiranya nanti saya nilai dalam observasi pembelajaran, juga apa yang harus kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu kira-kira ini dalam observasi yang dilakukan nanti itu area yang akan Bu Ajeng kembangkan itu yang mana? Jadi area yang ingin saya kembangkan tadi yang pertama itu kemampuan saya dalam merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi nanti kalau berdiferensiasi itu kan bisa memfasilitasi murid itu tujuannya. Yang kedua, Fasilitasi kebutuhan ya, murid. semua kebutuhan murid. Nah, yang kedua mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid yang mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda. Sejauh ini bagaimana Bu penerapannya pembelajaran berdiferensiasi dan KSI yang dilakukan di kelas Bu Ajeng? Sejauh ini masih belum terlalu ini ya Bu, terus mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Memang kan kita masih dalam proses belajar ya, belajar. Nanti juga insya Allah dengan sering kita latih nanti juga akan bisa sejalan dengan dasar dari diferensiasi itu sendiri kan. Oke Bu Ajeng, ada lagi area yang dikembangkan? Itu saja? Sudah itu saja. Lalu kira-kira nanti itu Bu Ajeng mau ngajar apa Bu Ajeng? Nanti itu saya akan mengajar subtema 1 pembelajaran 3, yaitu yang pertama tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan sama mencari inti pokok dari bacaan, kemudian mengembangkannya menjadi cerita. Berarti dari dua mapel ya, Ya, fokus jadi pembelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Oke. Kaitannya dengan ini Bu Ajeng, pemetaan kebutuhan siswa, Bu Ajeng sudah melakukan diagnostik awal sebelumnya? Sudah. Lalu bagaimana hasilnya Bu Ajeng? Hasilnya ada anak yang sudah kemarin sudah ada yang kinestetik, sudah ada yang berdaya belajar kinestetik, audio visual sama visual. Kemudian ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, itu sudah juga. Berarti beragam ya anak-anaknya ya, minat dan gaya belajar. Lalu strategi yang akan dilakukan Bu Ajeng dalam pembelajaran nanti kira-kira? Strateginya yaitu nanti saya itu akan memberikan diferensiasi dalam konten, proses, dan produk. Kalau boleh tahu sedikit bocorannya, kalau untuk yang kontennya bagaimana? Kontennya nanti jadi saya akan memberikan video untuk anak-anak yang bergaya belajar audiovisual. Kemudian saya sudah menyiapkan poster juga untuk anak-anak yang bergaya belajar visual, dan kinestetiknya saya menyiapkan media pembelajaran yang saya taruh di sudut baca. Untuk lebih jelasnya nanti aja ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau dipersiapkan Bu Ajeng sebelum kita langsung ke kelas? Sudah. Itu aja ya. Kalau begitu langsung observasi di kelas ya Bu Ajeng. Kelasnya sebelah mana? Sebentar. Oke.
Bella. Oke, hari ini sebagian besar belajar lihat, alhamdulillah senang. Tapi ada dua yang sedih ya. Kenapa hari ini sedih? Oke, nanti kita ada sesi curhat berdua. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, belajar punya kartu bergambar. Kita akan ada kuis. Kita tebak siapa yang bisa menebak ini buah apa? Wortel itu berkembang biak menggunakan apa ya? Siapa yang tahu? Boleh yang tahu angkat tangan. Wortel. Apa? Nggak usah takut salah, yuk. Wortel, siapa yang tahu wortel berkembang biak dengan apa? Apa? Ayo Manu. Oke, sekarang ini. Apa ini? Strawberry. Strawberry berkembangnya dengan geragi. Oke, pintar Mbak Anu nih. Tak kasih hadiah buat Mbak Anu. Sekarang ini apa? Kenapa itu uas atau biasa kita sebut laos. Laos itu pakai apa? Berkembangnya akar apa? Iya benar, akar apa? Dikit lagi. Ayo siapa yang bisa katakan? Apa? Akar yang pendek? Dikit lagi. Apa? Akar tunas? Dikit lagi. Ya, akar apa? Itu tadi. Iya, udah itu tadi. Semuanya udah itu tadi. Ya, ini akar apa? Lupa. Kalau ini bawang putih berkembang biak dengan menggunakan umbi apa? Yang bisa angkat-angkat. Apa Mas ya? Umbi batang kurang tepat. Ya, siapa yang bisa? Udah tahu? Oke, ini pun bisa berkembang biak dengan angkat tangan. Yang udah angkat tangan. Tunas. Buat Mas lupa. Ini satu lagi terakhir. Ini gambarnya. Nah, siapa yang bisa? Tentang berkembang biak dengan apa? Umbi apa? Umbi batak. Oke, jadi hari ini dari kuis ini kalian merasa senang nggak? Apa yang bikin kalian senang? Oke, dapat hadiah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamat tema hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti dengan mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang kedua, nanti dengan berdiskusi kalian bisa menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya nanti kalian akan membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, dan yang terpenting satu, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Terus yang terakhir nanti tujuannya kita belajar hari ini yaitu dengan bantuan diagram kalian bisa menemukan ide pokok
kemudian mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Nah, hari ini pembelajaran kita akan dibuat berkelompok. Ini bagian kelompoknya. Kelompok 1 Mbak Hanu, Mas Mios, Mbak Vina, Mas Rio, silakan duduk di sebelah sana. Kelompok 1. Kelompok 2-nya Mbak Dinda, Mbak Bella, Mas Furkan, Mas Aldi di situ. Kelompok 3-nya Mbak Nada, Mas Mbak Rini sama Mas Nia di sebelah sini. Bagikan sticky notes, tugas kamu adalah menuliskan tumbuhan pilihan kamu itu berkembang biak dengan aku. Jadi yang menjawab adalah kelompok lain. Kamu menuliskan tumbuhannya aja. Tuliskan 5 tumbuhan aja ya, tiap kelompok.
bawahnya di sini. Atau kalau kalian pengen di belakang di sudut baca itu juga ada informasi tentang vegetatif tumbuhan di kotak biru, silakan dicari. Nanti satu lagi yang mau lihat video, kalian bisa lihat video di sini. Silakan kalian catat yang penting, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian kalian presentasikan di depan bersama kelompoknya. Nanti satu kelompok presentasi satu gantian. Yang kalian silakan membuat produknya bebas. Kalian mau bikin produk, mau menggambar boleh, mau tulisan aja boleh, mau pakai diagram boleh, mau pakai penmat boleh, terserah kalian mau seperti apa. Sekarang kalian silakan mencari informasi, bisa dicatat di depan, bawa buku sama pulpen lihat di depan, atau mau ambil di sana sudut baca, atau mau lihat video bisa di sini. Yang mau lihat video boleh ke sini. Ini yang mau lihat video. Ada yang mau lihat videonya? Jangan dengeran. Sini aja. Lihatnya dari sini. Ke sini ya. Ambil bukunya sama pulpennya. Ambil bukunya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan akan memperkenalkan 4 anggota Yunda, Lila, Rukwa, Aldo. Kami akan mempresentasikan vegetatif alami. Membiarkan vegetatif alami pada tumbuhan. Tunas, contoh, pohon pisang, bambu tebu, umbi batang, contoh, kentang, umbi jalan bawang. Akar tinggal, contoh, jahe, kunyit, lengkuas. Geragi, contoh, stroberi begagan. Contoh, ojo bebek, sukun, jendela, sekolah. Contoh tumbuhan, rambut, bunyi akar. Contoh, wortel dan otak. Lapis, contoh, bawang merah, bawang bombay, bunga. Berikan tepuk tangan. Kelompok 2 membuat namanya mind mapping. Nah ini kelompok 2 bikin mind mapping. Nah sekarang kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Hanum, ini Rio, Fias, dan Hina. Kami akan menceritakan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Tunas. Tunas batang pada pisang. 2. Spora. Sporagium pada tumbuhan jamur. 3. Akar tinggal atau hiozoba. Akar tinggal atau rizom pada lengkuas. 4. Geragi atau storon. Geragi atau storon pada rumput teki. 5. Umbi batang pada kentang. 6. Umbi lapis pada bawang merah. 7. Umbi akar pada singkong. Dan 8. Tunas efektif pada cocok bebek. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan vegetatif alami. Anggota kami ada 3, yaitu Demikian, Beni, dan Adam.
kalian tadi sudah belajar untuk membuat catatan tentang vegetatif alami pada tumbuhan. Tadi ada berapa? 8. Oke, ada tunas, apa lagi? Spora. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca tentang tumbuhan sumber kehidupan dan mencari ide pokoknya. Kemudian kalian akan mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Silakan, bisa dikerjakan sendiri-sendiri, boleh berdiskusi sama kelompok. Bacaannya ada di belakang. Bacaannya ada di belakang. Bacaannya di belakang sendiri. Nah, sekarang kita lihatkan paragraf 1 apa? Indonesia adalah ini. Ide pokoknya apa? Kamu tulis di sini. Ide pokoknya apa? Indonesia. Bagaimana anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke semuanya. Perwakilan kelompoknya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi yang pertama? Pembiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ya, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ada berapa macam tadi? Yang pertama ada contohnya? Ada lagi? Ada 2 spora. Spora contohnya? Jamur. Ada lagi? Ya, yang ketiga ada tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif? Cacar bebek. Yang keempat ada apa? Pilapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan pilapis? Tapera. Apa lagi? Bawang bombay. Bawang putih. Terus yang kelima? Contohnya apa? Singkong. Singkong tadi udah aku. Tentang bengkoang. Terus yang keenam? Contohnya biaka? Singkong.
kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi? Bahan bagian mana yang membuat bahan senang kali ini? Bisa mempresentasikan ke depan, pinter. Ada lagi yang mau oke Mas Turkan, bagian mana hari ini yang menyenangkan? Karena ada baju. Oke. Ada lagi yang hari ini yang menyenangkan? Mana ada? Bagian mana yang menyenangkan hari ini? Gak bisa membaca tugas. Oke. Alhamdulillah hari ini kalau kalian senang semuanya. Apa ada yang mau menyarankan? Besok saya itu mau pembelajaran kayak gini lagi atau mau pembelajaran? Ada yang mau menyarankan pembelajaran yang lain? Belajar lagi, kejar lagi. Nah, oke, kalau tidak ada Sampai lulus. hari ini, setelah selesai ini kita mengerjakan evaluasi. Nih, silakan dikerjakan evaluasinya. Bisa kan mengisi teka-teki? Bisa. Contohnya nomor 2, mendaftar cara perkembangbiakan bawang merah. Pakai apa? Berarti bentar, jawab. Anak-anak, caranya mengerjakan. Ini di sini kan ada tulisannya mendatar sama menurun. Ada angkanya, angka mendatar itu yang begini, menurun. Ya, boleh perwakilan kelompok atau boleh ngumpulin sendiri. Sudah? Kalau sudah, hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua sama pembelajaran hari ini? Sudah. Pintar-pintar semuanya. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Gilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Gimana Bu Ajeng setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Yang pertama lega ya Bu. Oke. Biasa kalau di supervisi itu pasti grogi. Iya. Padahal sudah setiap harinya Iya, ya. sebenarnya sudah setiap hari, cuman ya gitu rasanya tuh. Iya, mesti. Oke. Saya tadi padahal sudah berusaha biar gak ganggu Bu Ajeng, saya diem aja di pojokan. Oke, luar biasa walaupun muridnya sedikit tapi anak-anak aktif ya Bu Ajeng ya. Terus juga tadi terlihat sih diferensiasinya Pak. Terus gimana Bu Ajeng? Kesan-kesannya tadi setelah Bu Ajeng melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran Bu Ajeng tadi, ini dari Bu Ajeng sendiri dulu ya. Kira-kira apa yang sudah baik? Yang sudah baik tadi anak-anak itu sudah aktif. Tadi waktu refleksi juga sudah saya tanyakan, anak-anak juga senang. Jadi itu yang terpenting, anak-anak senang dulu sama pembelajaran, jadi pembelajaran materinya bisa masuk ke otak mereka, itu menurut saya. Kemudian yang perlu dibenahi kan masih banyak kurangnya ya Bu, kayak tadi pengelolaan waktunya mungkin anak-anak masih belum terbiasa untuk berdiskusi mengerjakan itu, jadi masih lama untuk mengerjakan, jadi bisa kedepannya mungkin untuk pengelolaan waktu. Memang kalau untuk manajemen waktu ini kan anak ya kadang kan pas mereka lagi moodnya baik mengerjakannya cepat, tapi kalau pas moodnya nggak baik ya gitu. Memang itu nanti bagaimana pinter-pinternya guru ya untuk istilahnya itu mengarahkan mengelola kelas lah. Saya setuju dengan Bu Ajeng tadi, memang pembelajaran itu yang terpenting adalah mereka aktif, bahagia, dan pembelajarannya jadi bermakna. Itu Bu Ajeng. Oke Bu Ajeng, sesuai dengan tadi saat praobservasi kita sudah menyepakati jadi bahwa area yang akan dikembangkan tadi oleh Bu Ajeng adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaan KSE-nya ya. Tadi sudah saya amati Bu Ajeng. Lalu kalau menurut Bu Ajeng sendiri, kira-kira sejauh mana Bu Ajeng sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas Bu Ajeng? Kalau diferensiasi mungkin sudah ya Bu, tadi sudah kontennya sudah, proses tadi pembagian kelompoknya juga sudah sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Kemudian produknya tadi anak-anak juga sudah beragam, ada yang bikin mind mapping, ada yang membuat artikel, ada yang bikin gambar, yang suka menggambar. Mungkin yang perlu lagi saya lebih mendalami di pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi kayak menerapkan teknik stop agar anak-anak bisa lebih tenang begitu. Intinya pengen mencoba teknik Iya, KSE yang lain. Oke. Itu lalu tadi berarti rencana tindak lanjutnya itu ya wajibnya untuk kedepannya, dan yang pasti harus tetap ya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini minimal konsisten. Jadi kalau dengan konsisten pastilah nanti bisa lama-lama. Kadang mungkin kan diferensiasi kalau kadang kita mikirnya aduh kok ribet dan sebagainya, terus untung ini jumlah muridnya tidak terlalu banyak. Mungkin kalau yang jumlah muridnya banyak kadang kan belum mempraktekkan, membayangkan dulu kesannya kan berat, padahal mungkin kita dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kita lebih bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Dengan begitu anak kalau sudah sesuai dengan bakat minatnya, mereka tadi seperti belajar bahagia, dan nanti pembelajarannya akan jadi iya. Itu tadi refleksi kita mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Ajeng. Mungkin ada lagi hal yang ingin disampaikan oleh Bu Ajeng? Sudah cukup. Oh, kalau boleh tahu di kelas Bu Ajeng anak-anaknya sudah bisa membaca semua Pak? Alhamdulillah sudah Bisa semua. Atau ada yang mengalami kesulitan belajar? ada satu yang mengalami kesulitan belajar, cuman anaknya
sekarang sudah bisa membaca, sudah. Cuman menulisnya agak-agak masih belum bisa kalau di dikte. Jadi harus Sudah kelas 5 ya. Kelas 5. Kelas Oh, kelas 6. ini masih soalnya Iya, ya iya, itu iya. dari kelas 1 itu memang sudah termasuk ABK itu memang sudah, jadi ya nggak bisa dipaksa. Berarti menurut Bu Ajeng hal yang mempengaruhi anak itu sampai kelas 6 masih mengalami kesulitan itu karena memang dari faktor Iya, pembawaannya. Memang dia sudah dari kelas bawah itu sudah sama psikolog kan Bu. Oh iya. Di sini kan ada GPK-nya, jadi memang anaknya seperti itu. Jadi ya nggak bisa dipaksakan sudah. Iya. Anaknya sudah bisa membaca itu alhamdulillah. Tapi dia mungkin memang berbakat di bidang lain, seperti kayak mau gambar dia pintar, mau memaknai gitu. Selama ini yang dilakukan Bu Ajeng untuk anak yang ABK tadi, Bu Ajeng? Kalau biasanya pulang sekolah itu ya saya ajarin membaca meskipun dikit, yang masuk dikit, yang penting anaknya ada perkembangan. Ya, yang penting kita usaha. Iya. Ya. Walaupun sedikit, yang penting ada pergerakan. Nggak apa-apa jalannya Iya, kayak siput, betul. Yang penting gerak. Gerak. Betul. Itu. Atau mungkin ada alternatif lain Bu Ajeng yang bisa dilakukan? Masih belum paham ya, soalnya biasanya kan anaknya juga sudah dibantu sama guru GPK juga. Orang tua Jadi, bagaimana? orang tuanya pasrah ya Bu. Oh, pasrah. Iya. Oh, jadi misalnya kayak di rumahnya kakaknya itu nggak ada. Nggak bisa, ibunya juga belum bisa membaca. Jadi menurut Bu Ajeng, kira-kira siapa yang bisa membantu usaha Bu Ajeng? Ya tadi walaupun pelan bisa bergerak tadi. Selain saya di sini ada guru GPK, jadi saya berkolaborasi sama guru GPK-nya untuk membantu anaknya membimbing itu biar bisa membaca, paling tidak membaca, menulis, berhitung. Ya betul. Tapi untungnya sekarang kelas 6 tidak seperti dulu ya. Tindakan kita dikejar target kurikulum, anak-anak harus selesai tuntas, terus nilai juga kelas 6 waktu itu sebagai kayak ibaratnya mata lembing. Kalau sekarang ya alhamdulillah tidak terlalu alhamdulillah. Oke, itu saja Bu Ajeng. Mungkin ada yang lain Bu Ajeng? Sampai hari ini cukup. Oke, sudah. Ini sekedar informasi Bu Ajeng. Kalau begitu ini kaitannya dengan PI 5 besok. Tapi sebelum itu kita refleksi dulu.